Hai, nama saya Helsi Febrianti. Sejak kecil, saya selalu merasa ada sesuatu yang menakjubkan dalam tubuh manusia. Bagaimana setiap detailnya bekerja dengan begitu sempurna. Saya selalu penasaran bagaimana darah bisa mengalir. Bagaimana organ-organ kita bisa saling mendukung. Dan bagaimana tubuh kita bisa tetap hidup meskipun begitu banyak hal yang terjadi setiap detiknya. Biologi menjadi pelajaran yang membuka mata saya. Itu bukan hanya tentang teori atau angka. Ini tentang kehidupan itu sendiri. Dan sejak saat itu, saya tahu satu hal. Saya ingin menjadi dokter. Bagi saya, dokter bukan hanya seorang yang mengobati. Seorang dokter adalah pelita di saat gelap. Seorang yang memberi harapan ketika semuanya terasa hilang. Saya ingin menjadi seperti itu. Bukan hanya dengan ilmu, tetapi dengan hati. Namun, perjalanan ini tidak selalu mudah. Banyak rintangan. Banyak saat saya merasa lelah dan ragu. Tapi saya belajar bahwa untuk mewujudkan mimpi besar, kita harus berani menghadapi ketakutan dan kegagalan. Karena setiap langkah, meskipun kecil, membawa saya lebih dekat pada tujuan. Pagi. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai mutasi. Nah, kita mulai dari pengertian dari mutasi itu sendiri. Nah, mutasi ini adalah perubahan materi genetik di tingkat gen atau kromosom yang bersifat tetap dan dapat diwariskan. Nah, ada pun jenis-jenis
jenis dari mutasi itu sendiri dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama berdasarkan tingkatannya, yang kedua berdasarkan asal kejadiannya. Yang pertama berdasarkan tingkatannya. Ini dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama mutasi tingkat gen, yang kedua mutasi tingkat kromosom. Nah, untuk jenis mutasi yang kedua itu berdasarkan asal kejadiannya, dibedakan juga menjadi dua macam. Berdasarkan asal kejadiannya, itu dibedakan juga menjadi dua macam. Yang pertama mutasi alami dan mutasi buatan. Nah, pada materi mutasi ini kita mengenal istilah mutan dan mutagen. Nah, di antara kalian ada yang tahu apa maksud dari kedua istilah ini? Ya, silakan Yansi. Mutan adalah sel atau bahan yang mengalami mutasi, sedangkan mutagen adalah agen atau bahan yang menyebabkan terjadinya mutasi. Ya, benar sekali. Berikan aplaus untuk teman kalian. Nah, bisa kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu pengertian dari mutasi itu adalah perubahan materi genetik yang bersifat tetap dan dapat diwariskan. Nah, adapun contoh dari mutasi ini yaitu terbentuknya semangka tanpa biji akibat pemberian kolkisin. Nah, untuk pengertian dari mutan ini sudah dijelaskan oleh teman kalian tadi, yaitu sel atau bahan yang mengalami mutasi. Contoh dari mutan ini adalah semangka tanpa biji. Sementara itu, pengertian dari mutagen ini seperti yang dijelaskan oleh teman kalian tadi itu adalah agen atau bahan yang memicu terjadinya mutasi. Contoh dari mutagen ini adalah kolkisin. Baik anak-anak, untuk materi selanjutnya sudah saya kirim melalui Google. Silakan dipelajari. Kita akan bahas di pertemuan minggu depan. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum. Jadi gini dok, saya memiliki keluhan mata saya sakit dan kering. Itu pun jadi susah tidur. Mungkin ini karena saya sering bermain game online. Bermain game terlalu lama memang bisa menyebabkan mata kering dan gangguan tidur. Berapa lama Anda bermain game setiap hari? Kira-kira 4-6 jam. Jadi itu cukup lama. Layar yang terlalu lama dilihat bisa mengganggu kualitas tidur juga. Saya sarankan kurangi waktu bermain game. Dan ikuti aturan 20-20-20. Setiap 20 menit diam terjauh selama 20 menit. Baiklah dok. Oke dok, lalu bagaimana dengan mata saya yang kering? Gunakan tetes mata untuk melembabkan dan pastikan pencahayaan tidur Anda cukup. Terima kasih dok. Lalu apakah ada tips untuk tidur saya yang lebih nyenyak? Hindari layar minimal 1 jam sebelum tidur. Coba relaksasi seperti meditasi atau pernapasan dalam. Pastikan lingkungan tidur Anda nyaman. Terima kasih dok, akan saya lakukan. Sama-sama. Helsi Febrianti, IPK 3,98, cum laude. Tiada lagi yang mampu berdiri halangi rasaku, cintaku padamu. Hari ini saya berdiri di sini bukan hanya sebagai seorang dokter, tetapi sebagai bukti dari perjalanan panjang penuh tantangan dan harapan. Hari ini adalah titik awal dari tanggung jawab yang besar. Menjadi seorang dokter bukan hanya soal ilmu yang kita pelajari, tapi tentang bagaimana kita mengemban amanah untuk memberi harapan.